Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya A. Sudirman, NIM 202081001. Hari ini Selasa 17 November 2020, saya akan mengadakan perekaman video UKIN secara live. Dan ini adalah identitas saya. Baiklah, hari ini tanggal 17 November. Kita akan mengadakan pembelajaran tentang turunan fungsi trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta dulu satu orang untuk mempersiapkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Pak. Baik. Saya absen dulu ya. Saya langsung lihat di partisipan. Ina Marca hadir. Kusnul Hatimah hadir. Nur Razika Sevia hadir. Andi Wika, Anissa Dwiani, Juwita Megasari, Marlina, Nur Halidia, Rasika sudah, Wafda, Nur Seriatul Kafia, Ina Marca, Wafda Anugrah, Oke, Ina Marca sudah, Nur Halidia, Wahyudi, Arsa Putra, Resti. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Putri Patricia sakit, Pak. Oh, Putri Patricia sakit ya. Kita doakan semoga Putri Patricia cepat sembuh ya. Saya mau cek dulu. Apa muka saya terlihat jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Suara saya terdengar jelas juga? Iya, jelas. Ya, Pak. Ya, okelah. Jadi saya minta kalian aktifkan Zoom dan voice kalian ya. Tapi kalau misalnya kalian jaringannya bermasalah, bisa nonaktifkan videonya ya. Tapi tetap aktifkan suaranya supaya saya, kalau kalian ingin bertanya, bisa langsung saya respon. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa sekalipun sekarang di masa pandemi, masa corona, saya harap anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh ya. Karena apalagi kalian itu sudah kelas 3 dan mendekati ujian nasional, jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu. Apa kalian masih ingat dengan pelajaran pertemuan sebelumnya? Masih. Masih, Pak. Siapa yang bisa jawab? Apa materi sebelumnya? Saya, Pak. Oh ya, siapa? Terima kasih, Pak. Oh ya, silakan. Dari pertemuan minggu lalu yaitu perkalian fungsi turunan trigonometri. Oh ya, masih ingat rumusnya apa? U dikali V sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, ya, betul sekali. Kalau sekarang untuk pertemuan sekarang yang kita pelajari adalah pembagian turunan fungsi trigonometri. Jadi, materi sekarang adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Adapun indikatornya adalah setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu mengidentifikasi rumus umum turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri dan mampu menggunakannya dalam mengerjakan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Kalau pemanfaatannya, turunan fungsi trigonometri ini berfungsi
untuk menentukan kecepatan dan percepatan sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Kemudian perhitungan percepatan itu dapat digunakan dalam menghitung laju percepatan pada misalnya kegiatan lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Kemudian untuk kalian, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi asesmen dan juga ujian masuk perguruan tinggi negeri, jadi biasanya soal-soal seperti ini akan sering muncul ya. Jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, secara garis besar, sebelum kita masuk ke materi, secara garis besar nanti pembelajarannya itu seperti ini. Yang pertama, Bapak akan menampilkan PowerPoint berupa materi ya, baris materi, rumus, kemudian Bapak akan berikan contoh soal. Kemudian kita bahas bersama. Kemudian Bapak akan memberikan lagi soal latihan yang akan dibahas bersama pula ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang Bapak akan menampilkan PowerPoint. Apa di layar kalian sudah muncul sesuatu? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan tetap mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri, tetapi yang sifatnya ya materinya adalah pembagian ya. Saya ingin bertanya, masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Ada yang tahu turunannya sin adalah apa? Cos. Bagus sekali. Kalau cos turunannya adalah Negatif sin. ya betul sekali. Jadi cos adalah sin, turunannya adalah cos, dan cos turunannya adalah sin. Negatif. Negatif sin. Oh ya. Terima kasih atas koreksinya. Sekarang kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Kemudian tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning dipadukan dengan pendekatan saintifik dan TPEC, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri dan mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Sekarang pembagian turunan fungsi trigonometri. Jadi di sini ada gambar ya. Itu turunan fungsi trigonometri biasanya dipakai dalam misalnya pembuatan jembatan. Jadi kalau pembuatan jembatan itu tidak sembarang ya. Tidak sembarang misalnya pasang batu bata seperti itu ya, tapi direncanakan. Dan biasanya direncanakan oleh arsitek. Kemudian untuk mengetahui percepatan kendaraan ya, seperti motor atau mobil. Kemudian biasanya juga digunakan misalnya untuk mengetahui percepatan suatu benda yang jatuh, atau misalnya juga percepatan peluru dan lain-lain. Sekarang kita masuk di rumus. Rumusnya adalah kalau berbentuk fx adalah begini ya, fx sama dengan u per v, maka rumusnya adalah ini. V aksen X sama dengan U aksen V kurang UV aksen per V pangkat 2. Coba kalian perhatikan dulu situ ya. Kalian coba perhatikan dulu di mana letak-letaknya ya. Perhatikan. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Saya, Pak. Oh ya, siapa? Nomor Pak. Oh ya, silakan. Apa yang ingin ditanyakan?
Saya ingin bertanya, Pak, apakah komponen rumus ini sama dengan rumus perkalian? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk rumus pembagian itu komponennya sama dengan rumus perkalian ya. U-nya tetap, V-nya tetap. Jadi seperti ini. U-nya adalah, ini saya tunjukkan ya. U-nya adalah pembilang dan V-nya adalah penyebut. Oke, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kemudian kalau sudah pakai aksen berarti dia turunan. Berarti ini U aksen adalah turunannya U dan V aksen adalah turunannya V. Kemudian V pangkat 2 adalah yang ini, V-nya ya, dipangkat 2-kan. Kemudian kita masuk ke contoh yang pertama. Ini yang contoh pertama, Bapak tidak menggunakan sin cos, tapi pakai persemanan ya, fungsi biasa. Saya ingin bertanya, yang mana U, yang mana V? Kalau berdasarkan contoh ini, siapa yang bisa jawab? Jawab saja, Dana. Yang mana U, yang mana V? Sama dengan X tambah 3. Ya, U, X tambah 3, V 5, Pangkat kurang kuadrat. ya, betul sekali. Jadi U-nya adalah X tambah 3, maka turunannya adalah 1. Ini pada pelajaran sebelumnya, X turunannya adalah 1. 3, karena dia tidak punya X, maka turunannya adalah 0. 0. Ya. 0. Kemudian ini, V-nya adalah 5 kurang X pangkat 2. Jadi turunannya 5, itu turunannya itu tetap ya 0. Sedangkan minus X pangkat 2, turunannya adalah pangkatnya pindah ke samping. Jadi minus 2X, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi di sini adalah 2 kurang 1 atau X pangkat 1 tetap ya. Sama. Kemudian rumusnya adalah V aksen X sama dengan U aksen V kurang UV aksen per V pangkat 2. Seperti ini ya. Kalian ya, sebetulnya saya terlalu cepat. Kalian bisa sampaikan ke saya kalau saya terlalu cepat ya. Jadi ini rumusnya, karena ini pembagian pakai ini ya. U aksen V. Nah, ini ganti U aksen dengan 1. V-nya ganti dengan ini ya, 5 kurang X pangkat 2. Kemudian ganti U-nya dengan X tambah 3. Ganti V aksennya dengan minus 2X. Seperti ini. Jadi ini dimasukkan saja ya. Kemudian V pangkat 2 adalah 5 kurang X pangkat 2 pangkat 2. Kita lanjut. Kemudian ini dikali ke dalam ya. 1 kali 5, 5. 1 dikali minus X pangkat 2, X pangkat 2. Kurang. Minus. Ini tetap kurang ya. Kemudian ini dikali. X dikali minus 2X. Minus 2X kuadrat. 3 kali minus 2 berarti minus 6X per ini ya. Kemudian kita lanjut, maka hasilnya adalah ini 5 dikurang X pangkat 2. Saya ingin bertanya, kenapa di sini jadi tambah 2X pangkat 2? Ada yang bisa jawab? Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Iya betul, karena minus 2 ketemu minus jadi positif. Sekarang kenapa di sini juga jadi tambah? Karena minus Oh iya, maaf deh ya, kecil suaranya. Tapi betul ya jawabannya, di sini minus dengan minus ketemu jadi tambah. Ini 5 dikurang X pangkat 2 dikali 5 kurang X pangkat 2. Kalian tahu kenapa hasilnya bisa seperti ini? 25 kurang dijabarkan, Pak. apa?
Dijabarkan. Ya, kali ke dalam ya. Dijabarkan. Ini yang pernah pelajaran SMP mungkin ini ya. Ini kali ini pada 5. Ini kali ini minus 5. Ini kali ini minus 5. Ini kali ini jadi positif X pangkat 4. Jadi seperti ini ya. Kemudian ini 5X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 5. Oh, ada yang salah. Oh, sepertinya ini salah ketik ya. Di sini seharusnya sini adalah ini hilang ya. Bapak sepertinya salah ketik. Di sini seharusnya adalah X kuadrat. Karena 2 kurang 1 ya. 2 kurang 1 adalah X kuadrat. Tambah 6X tambah 5. Jadi di sini sebenarnya adalah X kuadrat ya. Paham? Paham. Ya, oke. Ini hanya salah pengetikan sedikit ya. Ini X pangkat 4 di sini. Minus 5 kurang minus 5 adalah minus 10. Kemudian positif 25 tetap 25. Jadi digabung dengan yang sejenis. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua ini sudah memakai sin dan cos. Oke. Yang pertama saya tanya dulu, yang mana sin? Maaf. Yang mana U, yang mana V? U sin X, sin cos X, Ya, cos X, betul sekali ya. Jika kalau misalnya fx sama dengan sin x per cos x, maka U-nya adalah sin x dan f-nya adalah cos x. Pertanyaan lagi, sin turunannya adalah apa? Cos. Oke, kalau cos turunannya adalah? negatif sin. Ya, betul sekali. Kemudian kita lanjut. Ini kita masukkan ke dalam rumus ya. Seperti biasa rumus ini. Kemudian kalian substitusikan. U ke U, V ke V, Y-aksen ke sini, V-aksen ke sini ya. Sesuai dengan rumus. Maka hasilnya adalah seperti ini. Cos dikali cos dikurang ini ya disubstitusikan saja seperti biasa. Saya ingin bertanya lagi, kalau cos kali cos jawabannya adalah cos? Iya, cos kuadrat x ya. Ya. Oke. Di sini ini negatif ya, negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Sekarang kalian masih ingat? Ini ya, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x jawabannya adalah apa? Anggap saja cos kuadrat x tambah sin kuadrat x. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x. Rumus identitas yang dulu ya, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x adalah 1. 1 ya. Ini rumus identitas. Itu dia. Per cos kuadrat x. Kemudian seper cos kuadrat x adalah secant kuadrat x. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Jadi untuk mempelajari ini kalian juga harus mengetahui tentang rumus identitas trigonometri. Sekarang Bapak akan memberikan kalian soal latihan. Coba kalian kerja dan kalau kalian masih belum jelas bisa bertanya ke Bapak. Saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Oke, silakan.
Siapa tahu ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke saya. Baiklah anak, sudah 10 menit. Ada yang bisa kerja nomor 1? Saya, Pak. Siapa? Resti, Pak. Resti. Oh, Reski ya. Nomor 1, bagaimana jawabannya? Diketahui U sama dengan X, kemudian U aksennya sama dengan 1, Iya, betul. V sama dengan 1 kurang X, dan V aksen sama dengan negatif 1. Kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan U per V, atau F aksen X dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Y aksen sama dengan 1 kurang X dikurangi X kali negatif 1 per 1 kurang X kuadrat. Y aksen sama dengan 1 kurang X tambah X per 1 kurang X dikali 1 kurang X. Y aksen hasilnya yaitu 1 seper X kuadrat dikurangi 2X tambah 1. Oh iya. Betul sekali ya, jawabannya sama. Kita berikan aplaus kepada teman kalian, Resti. Sekarang kita kembali ke soal. Siapa yang bisa kerja nomor 2? Saya, Pak. Oh ya, silakan Wafda. Kita turun fx dengan secant x. Ubah dahulu secant x menjadi bentuk sin x kan. Jawabannya adalah secant x diubah menjadi seper cos x. Misal dengan 1 cos x, U aksen sama dengan 0, dan V aksen sama dengan minus sin x. Dimasukkan ke dalam rumus menjadi F aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2. Yaitu 0 dikali cos x dikurang 1 dikali negatif sin x per cos pangkat 2x. Sama dengan 1 dikali sin x per cos pangkat 2x. Kemudian sama dengan seper cos x dikali sin cos x menjadi secant x, dan sin x per cos x menjadi tan x. Jadi secant x dikali tan x merupakan itu semua adalah rumus identitas trigonometri. Oh iya, betul sekali ya. Kita berikan aplaus kepada teman kalian. Ya, betul sekali ya. Untuk mengerjakan soal ini, maka yang pertama adalah ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk sin atau cos. Jadi ini tidak bisa langsungnya, harus dirubah dulu ke dalam bentuk trigonometri yang sederhana. Sekarang kita kembali lagi. Siapa yang bisa kerja nomor 3? Ada yang bisa kerja nomor 3? Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Siapa namanya? Wahyudi, Pak. Wahyudi. Oke, Wahyudi, silahkan. Nomor 3. Jika Px sama dengan X tambah sin X per 1 tambah cos X, maka V aksen X adalah jika dimasukkan ke dalam rumus V aksen X sama dengan U aksen kali V kurang
U kali V aksen sama dengan per F kuadrat. F aksen X sama dengan 1 tambah cos X, 1 tambah cos X kurang X tambah sin X minus sin X per 1 tambah cos X kuadrat. V aksen X sama dengan 1 tambah 2 kali cos X tambah cos kuadrat X tambah X kali sin X tambah sin kuadrat X per 1 tambah cos X pangkat 2. Hasilnya V aksen X sama dengan 2 tambah X kali sin X tambah 2 cos X per 1 tambah cos kuadrat. Ya, betul sekali ya. Kita berikan aplaus kepada Wahyudi. Terima kasih ya, Nah Wahyudi. Tapi perlu Bapak berikan dulu penjelasan. Ini jangan dibaca 1 ditambah cos X pangkat 2. Jadi ini beda ya. Ya, ini harus dibaca cepat. 1 ditambah cos X, kemudian pangkat 2. Jadi jangan sampai ini terbaca pangkatnya ini berpangkat sini ya. Padahal ini sebenarnya bergabung. Jadi baca 1 tambah cos X pangkat 2. Oke. Oke, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih Naya. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Saya, Pak. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa berikan kesimpulan? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Nurhalidia. Ya, silakan. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu rumus dari F aksen X sama dengan U V aksen dikurang U V aksen per V pangkat 2. Ya, betul sekali ya, Nurhalidia. Jadi, itu adalah rumus utama yang kita pelajari hari ini. Kemudian Bapak juga sudah menilai kalian yang aktif. Saya akan berikan poin. Ya, yang kurang aktif saya minta lebih aktif lagi dalam belajar ya, dan kerja. Kalau misalnya Bapak berikan tugas, kalian kerja ya. Ya. Untuk tugas selanjutnya di sini Bapak akan untuk tugas Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Di sini Bapak akan mengirimkan kalian link di Google di WA kalian. Jadi yang kalian masuk kemudian kerja. Kemudian ini punya token ya. Tokennya adalah 123. Oke. Kemudian untuk materi selanjutnya Bapak akan memberikan materi tentang kaitan antara turunan dan kurva fungsi trigonometri. Kalau kalian ingin mempelajari ini, bisa kalian pelajari lewat LKPD yang Bapak berikan. Bisa juga misalnya dengan buku paket ini ya, yang diberikan oleh sekolah. Dan atau bisa juga dengan menonton YouTube ya. Di sini Bapak berikan link yang berisi video-video tentang materi untuk materi selanjutnya, dan Bapak nanti akan kirim ke WA kalian. Kemudian sebelum Bapak menutup, Bapak ingin bertanya, bagaimana pelajaran kita kali ini? Apakah ada saran untuk Bapak untuk hari ini? Ada yang punya saran? Oh ya, silakan. Kalau bisa Pak, yang pertama supaya pelajaran lebih mudah Mas. Oh maaf ya, suaranya kurang jelas ya. Tapi nanti WA saja saya. Terima kasih atas sarannya. Jadi sebelum kita meninggalkan ruangan, Bapak ingin berpesan kembali, tetaplah jaga kesehatan.
kalau keluar rumah selalu pakai masker dan jangan lupa selalu cuci tangan. Oke, Nana? Oke. Siap, Pak. Saya minta satu orang untuk menutup kelas. Mempersiapkan kelas, ayo. Untuk kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.